Untuk itu saya ingin melaporkan kepada Pak Kandep bahwa kelompok bimbingan KBG Darmawan yang masuk porsinya pada tahun ini kurang lebih 75 orang, hampir 2 rombongan. Ya, kloternya belum kita ketahui, insya Allah mudah-mudahan 1 minggu atau minggu depan sudah ketahuan kloter untuk reguler. Dan insya Allah karena kemarin saya ingin daftarkan sebagai TPHD atau pembimbing di KBH Darmawan, umurnya belum sampai, sehingga insya Allah Muhammad Anas akan saya berangkatkan oleh ribuan tanggal 25 nanti ini untuk menunggu jamaah reguler di Mekah atau di Madinah. Insya Allah untuk mendampingi selama berada di kedua kota suci Madinah dan Mekah. Selanjutnya khusus untuk Haji Plus yang masuk nomornya sampai tahun 2023 ini, yang daftar tunda ada sebagian dari tahun 2020, ditambah yang masuk porsinya 2023 kurang lebih 135. Dan ditambah ada yang konsorsium dari travel lain yaitu Mahabur Karim kurang lebih 20, dan 1 orang dari Ujastur dari Makassar, sehingga total jamaah untuk haji khusus sebanyak 157, ditambah petugas kurang lebih 11 orang, sehingga mencapai 168. Dan cukup 4 bis kami gunakan di kedua kota suci Madinah dan Mekah. Dan alhamdulillah saya juga laporkan untuk haji khusus, karena haji khusus itu adalah mulai dari A sampai Z kami semua yang kelola, mulai dari persiapan, perlengkapan dan manasik serta pesawatnya. Alhamdulillah pesawat kami sudah deposit blok, dan hotel Madinah juga sudah kami deposit. Sisa pelunasan, sisa menunggu EHAS terbuka. Kalau sudah terbuka kami langsung daftarkan di sistem dan bayar di sistem, karena semua sekarang melalui sistem. Ya. Yang kedua, hotel transit tadi malam baru menandatangani kontrak. Kebetulan Haji Darmawansa sudah ada di Mekah, dan jam 3 waktu tadi malam di sini saya langsung transferkan untuk pembayaran hotel transit. Selanjutnya hotel Mekah, insya Allah sudah ada juga di hotel Mekah, yaitu hotel Royal Sapua. Royal Sapua pas dan di bawah samping jam dan tinggi. Selanjutnya mengenai bis, kami kontrak 4 bis untuk kita pakai selama berada di Mekah dan Madinah. Catering kami sudah, waktu saya berangkat bulan Ramadan kemarin kami sudah kontrak cateringnya. Sisa Arminanya ini hari mungkin ada keputusan siapa yang pakai Majarhat. Kami rencana di maktab 114 dengan pelontaran sangat dekat insya Allah. Seperti itu proses pengelolaan dari kami, karena kami sudah 4 tahun lebih 5 tahun untuk mengelola sendiri perjalanan yang namanya haji khusus, yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan jalan dengan apa yang kami rencanakan, sehingga pada hari ini kita melakukan melaksanakan manasik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ingin
harus kita lakukan. Yang pertama tahapannya adalah manasik, yang kedua harus ada vaksin meningitis, yang ketiga harus ada pemeriksaan kesehatan awal. Insya Allah sebentar waktu haji khusus kami sudah akan masuk ke sana sebentar. Ada dari Parepare kami undang datang di sini. Jadi jamaah bukan lagi ke Parepare untuk vaksin meningitis, tapi kami undang dari Parepare untuk datang di sini suntik Bapak dan Ibu. Begitu juga pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal akan diperiksa seluruh. Nanti Bapak dan Ibu akan ada dokternya yang dampingi berangkat, sehingga nanti kami bisa siapkan obat-obat yang biasa dipakai, digunakan, dikonsumsi selama kita ada penyakit-penyakit. Insya Allah kita dari Darmawan Travel akan menyiapkan juga obat untuk bawa ke sana. Selanjutnya insya Allah hari Sabtu dan hari Minggu kami sudah bagi dua untuk pemeriksaan laboratorium di rumah sakit nanti. Hari Sabtu kami beri kesempatan kepada teman-teman yang dari Bone, ada kurang lebih 50 orang, itu akan masuk pada hari Sabtu untuk pemeriksaan. Dan hari Minggu teman-teman yang ada di sekitar Kota Sengkang, Sidrap dan Sopeng. Dan itu pun harus kita puasa. Ya, malam jam 12 malam kita mulai puasa sampai sesudah kita diperiksa di laboratorium. Ingat puasa di hari Minggu. Nanti sudah kita diperiksa baru bisa makan. Ya, itu hari Minggu. Supaya betul-betul pemeriksaan kesehatan kita akurat. Bapak dan Ibu jemaah, itu baru tahapan-tahapan untuk kesana. Ya, sehingga kenapa masih ada yang belum pelunasan? Kemarin ada yang lunas tunda namanya. Padahal pada awal dibukanya ada namanya aturannya lunas tunda, harus dilunasi dulu baru ditunda. Ya, kami dari travel sudah melaksanakan pelunasan dan menyampaikan ke jamaah. Bahkan ada yang 2020 yang sudah pelunasan juga dia tertunda. Maka kami gunakan nomor porsinya dia. Nah, nomor porsinya dia itu aturan undang-undangnya bisa diganti kepada nomor-nomor porsi di atasnya. Sehingga kami mengajak kepada jamaah nomor porsi di atasnya telepon satu-satu yang siap. Nah, ada beberapa yang tidak siap, ada beberapa yang siap. Sehingga sampai sekarang ini karena memang aturannya seperti itu, nanti sudah terakhir besok pelunasan, baru petugas, baru lunas tunda yang terganti melaksanakan yang namanya pelunasan. Insya Allah tidak ada perubahan karena sesuai dengan kemarin ada kurang lebih 36 yang tertunda dan kami sudah gantikan, yaitu sebanyak juga kurang lebih 36 yang belum melakukan pelunasan. Misalnya kita akan berharap menunggu sampai minggu depan. Nah, di sini dilemanya kalau saya tidak melakukan tahapan-tahapan lebih awal, nanti kita terlambat karena rencana pemberangkatan kita yang sudah saya deposit pesawat itu tanggal 12 Juni. Ya, 12 Juni. Jadi kita di sini kemungkinan tinggalkan tanggal 11 Juni. Menuju Makassar bermalam semalam, baru melanjutkan perjalanan ke Jakarta ke Oman langsung ke Jeddah. Tanggal 13 kita sudah masuk di Madinah, Arba'in. Ya, kita ke 9 malam di sana 8 hari, 40 Arba'in. Itu sebenarnya bisa saja kita tidak melakukan arba'in, tetapi kita orang Bugis biasanya mensakralkan itu bahwa itu wajib, sehingga kami dari travel harus juga bagaimana caranya supaya di sana arba'in, karena reguler juga arba'in. Ya. Artinya arba'in 40 beri jamak aki Madinah tidak bisa ditinggalkan. Kami sehingga nanti haji khusus itu kurang lebih 1 bulan
tanggal 12 atau tanggal 13 Juli baru kita berada di Makassar. Ini kurang lebih 1 bulan, insyaallah. Iya, Bapak dan Ibu jemaah, mudah-mudahan tahapan-tahapan ini dapat berjalan dengan baik dan benar dan lancar. Mohon doanya Bapak dan Ibu serta Bapak dan Ibu baik jemaah reguler maupun jemaah Haji Plus, tolong dijaga kesehatan, tolong jaga kondisi kita, karena berangkat haji itu tidak sama dengan berangkat umrah. Berangkat haji itu memerlukan suatu tenaga yang ekstra, memerlukan suatu fisik, memerlukan sesuatu kita bagaimana bisa beribadah di kedua kota suci. Saya yakin dan percaya ada yang sudah pernah umrah, ya. Tapi titik puncak dari kegiatan haji itu di Arafah, Musdalifah dan Mina. Ya. Di situ titik puncak kegiatan haji. Ya. Makanya untuk itu persiapan yang harus kita lakukan mulai dari awal, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga fisik supaya betul-betul dapat kita melakukan ibadah baik di Madinah maupun di Mekah, di Arafah, Musdalifah, Mina. Ya. Bapak dan Ibu jemaah, insyaallah kedepannya minta tolong kepada seluruh jemaah, jangan lagi ada dulu meninggalkan tempat lokasi daerah di mata, karena setiap saat kita akan selalu melakukan komunikasi, kita akan selalu melaksanakan namanya manasik. Kita akan genjot manasik supaya betul-betul ada ilmu Bapak dan Ibu dapatkan sebelum kita berangkat. Sisa itu yang keempat disegak kue tanpa tojoka daripada dengaga sebisa Pak bisa kan ipolia lo kata boleh. Ada pertanyaan yang biasa muncul, ada di lebih korup. Ini lo ada mana korup? Tadi mau tujuan lebih kan? Nah, ini ada 3 pertanyaan ini yang harus ada jawabannya nanti pada saat manasik. Nanti manasik awal perdana ini kita dulu genjot dengan manasik akidah. Tepat lo rumah tanah, tepat mau kita deh, menunjuk ke Mekah, tepat mau kita deh lo ke tanah marahnya. Itu yang kita genjot dulu. Ya, keyakinan kita kepada Allah. Itu kan mereka gak usah ngomong. Nah ini nanti akan muncul akidah. Yang kedua, fikih, tata cara bagaimana melaksanakan yang namanya ibadah di Mekah, baik masalah salat di pesawat maupun masalah sempadan tomate akan kita akan ungkap di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita masuk kepada manasik haji, perjalanan, liku-liku kehidupan dalam perhajian, ya, manis pahitnya dalam perhajian, ya, itu akan nanti semua bahas. Sehingga saya minta sekali lagi mohon kiranya Bapak Ibu 1 bulan ke depan ini kita banyak-banyak dulu, tidak perlu tinggalkan tempat dulu, tidak perlu dulu berangkat ke daerah-daerah lain. Kita untuk persiapan pemberangkatan, pemberangkatan. Sehingga nantinya betul-betul Bapak Ibu setelah berangkat nanti akan mendapatkan ilmu minimal hurat tama atau masuk asik adio keruci. Ya. Tapi sesana untuk hurat yang kalinya nampaknya di kerong, oh mapakku biasa nampak dua usma patihan. Oh ternyata seperti ini. Ya. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya sudah mengajukan permohonan di asrama di Makassar untuk bisa juga Haji Plus masuk di asrama haji untuk kita bisa praktek di sana di miniatur Ka'bah, sa'i dan miniatur pesawat. Karena kemarin dia bilang belum bisa dia pastikan karena adanya haji reguler. Saya katakan mudah-mudahan bisa karena kita juga sama-sama jamaah haji. Cuma yang bedakan plus dan reguler. Katanya kalau penuh boleh buat, saya bilang mudah-mudahan
kalaupun tidak, maka kami akan carikan alternatif lain di luar, di hotel untuk yang dekat dari bandara. Barangkali itu dulu saya sempat sampaikan. Nanti kita akan selalu komunikasi prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Pada Bapak Pak Kandap, mohon kiranya nanti Bapak dibuka manasik ini, mohon berikan sedikit petua-petua kepada jamaah kami yang masuk kurang lebih 168 dengan petugas dan 75 dari haji reguler, dan ada lagi haji furodah kurang lebih 1 bis. Ya, saya berdua di situ kurang lebih 35 tambah 15 ada 50 orang. Yang itu juga ada pembimbing yang kami bawa di situ. Yang haji furodah yang langsung berangkat, insya Allah. Barangkali seperti itu yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Ini baru pertemuan perdana. Saya lihat semua segar-segar dan selalu memberikan senyuman. Berarti itu tandanya ada nilai positif dari mereka-mereka semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekaligus membuka secara resmi bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh PT Darmawan Tour and Travel bersama KBIH Yayasan Darmawan. Dalam hal ini kepada beliau dengan hormat bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan dan banggakan bersama Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel sekaligus Ketua Yayasan KBIH Darmawan, Bapak Haji Mugdaya, bersama dengan segenap kru dan jajaran. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Ibadah Adinda Pak Haji Usman Fatihah, dan yang tentu yang saya muliakan, kita hormati bersama para dulufur rahman, tamu-tamu Allah, jamaah haji, baik jamaah haji khusus maupun jamaah haji reguler untuk pemberangkatan tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah mendapatkan kesempatan untuk bisa membuktikan kehambaan kita kehadirat Allah dengan melaksanakan perintahnya, menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban bagi kita yang mampu. Sungguh banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia kepingin melaksanakan ibadah. Kita di Wajo ini antrian jamaah haji kita itu kurang lebih 42 tahun. Kalau mendaftar sekarang ya kurang lebih 42 tahun. Di Bantai itu sekarang ini sudah masuk 46 tahun, beranjak ke 47 tahun sebenarnya. Itu jumlah begitu banyaknya masyarakat muslim kita yang kepingin sekali untuk menunaikan kewajiban ibadah haji, akan tetapi karena keterbatasan kuota sehingga alhamdulillah Indonesia tahun ini mendapatkan kuota 221.000 jamaah. Itu terbagi menjadi dua, ada jamaah haji khusus ataukah dikenal dengan jamaah haji plus. Ya, jumlahnya 17.000 sekian yang dibagi oleh sekian banyak travel yang memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan
dan 203.000 lebih jamaah Indonesia itu masuk dalam jamaah reguler, jamaah yang diurus oleh pemerintah. Ya. Jadi ini ada dua kebijakan pemerintah. Pertama, jamaah haji khusus atau jamaah haji plus. Antriannya juga sekarang sudah tidak cepat. Ya. Kira-kira mungkin sudah 7 tahunan, 8 tahunan sekarang antrian untuk jamaah haji khusus. Ya. Bapak sekalian, dan untuk reguler lebih lagi 40 tahun sekian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah ini, sehingga itu kita perlu menguatkan batin, menguatkan jiwa dan raga, agar supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki kesempatan untuk tahun ini tidak disia-siakan begitu saja, sehingga pemerintah mewajibkan kepada segenap jamaah untuk melakukan persiapan-persiapan itu, baik yang dikelola oleh travel dalam hal ini jamaah haji khusus, demikian juga jamaah haji reguler wajib untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya, kalau jamaah haji khusus ya seperti hari ini dilaksanakan oleh PT Darmawan, ya alhamdulillah, sungguh sering saya sampaikan, PT Darmawan kita bersyukur karena hadir di Kabupaten Wajo sebagai satu-satunya travel resmi yang ada di Kabupaten Wajo memiliki izin dari negara untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah. Saya kira kita tepuk tangan Pak, sebagai bentuk bersyukuran kita. Ya. Banyak daerah sekalian yang tidak ada travel resminya, banyak sekali daerah yang tidak ada travel resminya, sehingga kita di Wajo ini bersyukur justru kabupaten-kabupaten tetangga datang di Kabupaten Wajo untuk mendaftar baik umrah maupun haji khusus. Ya. Haji khusus Bapak sekalian, semua prosesnya itu direncanakan, dilaksanakan ya, oleh travel yang penyelenggara semuanya, tapi tentu dalam pengawasan dan pantauan negara. Ya, sehingga itu antriannya juga lebih cepat dan pembayarannya juga berlipat-lipat. Ya. Haji reguler, Bapak Ibu sekalian, biaya haji reguler itu kurang lebih 90 juta. Ibu-ibu sudah melunasi semuanya? Ya sudah. Yang kita bayar berapa Bu? Totalnya. Lalu ini berarti ini orang-orang ikhlas semua. Iya, karena orang ikhlas itu ketika dia melakukan kebaikan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Mudah-mudahan demikian Bapak sekalian. Artinya apa? Pembayaran kita berapa Bu? Lumayan. 60 juta, 50 juta, 40 lebih. Luar biasa ini, terima kasih. Alhamdulillah. Tapi perlu bapak-bapak dan ibu ketahui bahwa jamaah haji reguler kurang lebih 90 juta biayanya bos sekalian secara keseluruhan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu telah menabung 10 tahun silam, sehingga ada biaya manfaat yang diberikan pemerintah terhadap jamaah yang telah menabung sekian tahun yang lalu, sehingga ada bagi hasil yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia, BPKHI. Itulah yang menutupi kekurangan pembayaran dari yang semestinya 90 juta biayanya. Tinggal bapak-bapak dan ibu sekalian hanya membayar kurang lebih 47%. Bagus sekalian yang saya hormati, sebagai bentuk persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji ini, maka dilaksanakanlah manasik. Untuk jamaah haji reguler, bapak-bapak dan ibu sekalian, mulai tanggal 6 nanti sampai tanggal 7 itu akan diadakan manasik secara kabupaten 2 hari. Ibu sekalian, kemudian di kecamatan akan dilaksanakan lagi manasik sebanyak 8 kali. Dalam pengertian 8 hari juga untuk dilaksanakan
manasik di tingkat kecamatan khusus untuk jamaah haji reguler. Untuk jamaah haji khusus itu dilaksanakan oleh travel penyelenggara. Seperti hari ini telah mengawali, dan saya bersyukur bahwa travel Darmawan telah melaksanakan pada hari ini memulai. Ini mendahului malah dari jamaah haji reguler, dan bersyukur sekali bahwa yang tergabung di KPIH PT Darmawan ini juga bisa mengikuti bimbingan manasik pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hal yang penting untuk saya sampaikan di kesempatan ini bahwa tahun ini khusus untuk jamaah haji reguler kita itu banyak sekali lansianya, khusus untuk Kabupaten Wajo. 300 lebih jamaah lansia yang ada di Sulawesi Selatan, 100 lebih itu berada di Kabupaten Wajo. Jadi ini ketemu Tuan Wajo benar-benar Mekah. Banyak, yang tertua itu 102 tahun usianya. Saya tidak tahu apakah masuk di PT Darmawan atau di KBIH lain, maksudnya. Dan dari banyaknya lansia yang akan berangkat pada tahun ini, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tagline-nya tahun ini adalah ya Haji Ramah Lansia. Artinya apa? Diharapkan kepada bukan hanya petugas, tetapi kepada seluruh jamaah yang masih sehat, yang masih bugar, yang masih muda, mudah-mudahan bisa mengambil peran untuk mendapatkan pahala luar biasa ketika membantu orang tua kita yang tergabung dalam kloter untuk meringankan beban-beban mereka ketika menyelenggarakan ibadah haji. Ibu bapak sekalian, kami sudah petakan dalam satu regu itu 11 orang. Itu nanti minimal ada 3 lansia di situ yang usianya hidup nanti semuanya di atas 80 tahun dan sampai 102 tahun untuk wajib. Ya tentu usia ini walaupun sehat dan bugar, akan tetapi usia yang demikian tidak lagi sekuat tenaganya dengan jamaah haji kita yang usianya di bawah 50 tahun. Sehingga itu Bapak sekalian, jangan berpikir bahwa jamaah lansia akan menjadi beban. Akan tetapi mari jadikan orang tua kita yang tergabung dalam kloter kita itu sebagai satu peluang bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Ya, nereko jokai siap tete di tentengan, kemudian ada yang masih muda yang masih kuat mengambil tentengan dari jamaah haji kita yang sudah lanjut usia, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala ibadah haji kita. Karena dia di manasik awal ini mudah-mudahan kita bisa meluruskannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Degagar yakaten pasidendera di pakasiwe haji sangadina nasabah kuangala pada yakatai. Saya kemarin melihat satu postingan di WA. Saya ketawa sekalipun merenung bahwa postingan yang disampaikan oleh Imam Masjid Nabawi yang mengkritik jamaah umrah dan menjadi jamaah haji Indonesia yang banyak berselfie di Masjid Madinah dan di Masjid Haram. Ini kritik yang tentu kita lihat positifnya untuk dijadikan sebagai sebuah kritik bagi kita, bahwa boleh jadi jangan-jangan selfie-selfie yang kita lakukan dengan niat untuk menyampaikan kepada orang bahwa inilah saya yang hari ini melaksanakan ibadah haji, jangan sampai itu justru menggugurkan pahala-pahala yang kita harapkan dari ibadah haji kita. Ini kritik yang disampaikan oleh Imam Masjid Nabawi untuk jamaah Indonesia karena banyaknya. Maka dalam video itu disebutkan bahwa ada yang
mengangkat tangan, disuruh orang untuk fotokan, seolah-olah berdoa, dan beliau mengatakan ini adalah membohong. Bagus sekali, artinya dia tidak berdoa, akan tetapi dia hanya mau difoto seakan-akan berdoa. Kita ambil positifnya bahwa kritikan ini untuk kita agar supaya ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar kita membuat biaya yang tidak kecil, tidak hanya kita sekedar meluangkan waktu yang tidak singkat, tidak hanya kita mengorbankan tenaga dan pikiran yang tidak ringan, akan tetapi mudah-mudahan dengan proses pelaksanaan ibadah ini betul-betul haji mabrur akan kita raih, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kemakburan dari ibadah yang akan kita lakukan, dan semuanya itu berangkat dari niat kita yang paling tulus, dari nurani, dari hati kita yang paling dalam, yang tahu ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sendiri ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan bahwa apakah saya ikhlas karena Allah, ataukah boleh jadi saya melaksanakan ibadah ini justru mau dikatakan sebagai uang ngaji, dengaji, dan lain sebagainya. Kita juga tidak bisa memvonis saudara-saudara kita hari ini pada saat proses manasik pakaiannya sangat bagus sekali, ya, menandakan bahwa kita ada ketawaduan, kita ada nuansa kehusyuan untuk beribadah. Tapi saya heran ketika pulang jemaah haji kita, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya pakaian itu tidak menandakan ketawaduan, justru menandakan euforia, menandakan bahwa inilah saya yang sudah haji dengan pakaian yang gemerlap. Jangan-jangan justru itu yang nanti akan merusak ibadah kita. Ini saya sampaikan untuk kita renungkan, sekalian, untuk kita renungkan. Bersama pada saat ini menjadi tradisi kita ini di daerah Bugis, Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, di Jawa juga ada terlalu begitu sekalian. Di Jawa itu rata-rata mereka memakai pakaian seragamnya pula. Tapi kita di Sulawesi Selatan ini, khususnya Wajo, kamu sekalian, saya gembira melihat mereka gemerlap pula. Tapi jangan sampai kegembiraan itu justru menggugurkan pahala-pahala. Ya, makanya sekalian saya sampaikan ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu renungkan, layak tidak untuk kita menggunakan pakaian itu yang justru boleh jadi nanti akan menimbulkan perasaan ujub, ya, perasaan ya, minoriasa, yang akhirnya justru membakar semua ibadah pahala-pahala yang telah kita perjuangkan di tanah suci. Sehingga terutama ibu-ibu, ya, bawalah pakaian yang memang layak bahwa kita pulang dari beribadah. Kita tidak pulang dari sebuah perjalanan wisata biasa, tapi kita pulang dari melaksanakan ibadah. Ini bagus sekalian, ibu-ibu itu terutama dia waktu ya. Kemudian nanti tahun lalu ada yang viral bagus sekalian, emasnya luar biasa banyaknya, ya. Mulai dari tangannya, lengannya sampai di kakinya, sehingga disunting. Mereka bangga, alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa saudara-saudara kita ada yang memiliki rezeki yang banyak untuk bisa dia gunakan. Tapi jika berlebihan, saya khawatir, ya, mudah-mudahan tidak, karena yang tahu hatinya orang kita tidak bisa, ya, yang tahu itu hanya Allah. Kita hanya bisa membaca tanda-tandanya saja, ya, tapi yang tahu adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sekali kalau pakaiannya seperti ini, pulang dengan ketawaduan, bahwa mudah-mudahan ibadah haji akan membawa satu nuansa ketawaduan. Kenapa kita berpakaian ihram pada saat kita ibadah haji? Kalau sekalian, itu menandakan bahwa kita ini sesungguhnya di antara sesama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah semuanya sama. Di sana antara pejabat dan rakyat biasa, yang kaya dan si miskin, semuanya memiliki pandangan dan posisi yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggikan kita adalah derajat takut dan takwa kita kehadiran Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekalian yang saya hormati, tentunya pelaksanaan manasik ini diharapkan kepada ibu-ibu mengikuti secara serius dengan saksama. Nareka masalah salau disisi atas sedih tak kutanani di narasumber kita, agar supaya mata zaman ini Pak disengerta nenak bagi fasilitator ini Pak Kasiliani. Ketika ada apalagi yang akan dibahas
awal adalah masalah ketauhidan. Ini penting sekali Bapak sekalian, karena disitulah ruhnya ibadah kita. Di situ ruhnya, intinya ibadah kita. Ya. Asisumpungan atai lo seraja dan muangalana dengan niat-niat yang ada pada hati kita untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ibu bapak sekalian, saya mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar karena di saat yang bersamaan kami harus mendampingi Bapak Bupati untuk mendampingi Bapak Gubernur Provinsi Selatan, dan pada saat ini sudah berkumpul di Salon Hotel untuk melakukan penanaman berbei dan berlanjut dengan peringatan Hari Jatiwajo yang ke-624 sekitar sore, sehingga saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan banyak pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudara semua yang mendapat kesempatan untuk beribadah, dan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Darmawan Travel baik sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, demikian pula sebagai yayasan kelompok bimbingan ibadah haji. Kami sampaikan terima kasih atas pembinaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang selama ini dalam pemantauan kami, alhamdulillah PT Darmawan tetap konsisten memberikan yang terbaik buat jamaahnya. Kita ini Pak di Kementerian Agama, kalau pemberangkatan haji dan pemberangkatan umrah itu tidak selesai. Yang bikin, kalau jangan sampai ada yang bermasalah di penyelenggaraan umrah yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah umrah, jangan sampai ada bermasalah di penyelenggaraan ibadah haji. Tapi alhamdulillah selama ini PT Darmawan tetap amanah melakukan pendampingan, pembimbingan, dan memberikan yang terbaik bagi jamaah untuk lebih serius, lebih khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Haji Mundaya bersama dengan segenap jajaran atas sikap profesionalisme yang telah ditunjukkan di dalam mengelola travel dan KBIH-nya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermunajat, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dikaruniai kesehatan agar supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jaga kekompakan, jaga kekeluargaan, jaga persatuan, karena bapak-bapak dan ibu-ibu mulai saat ini menjadi anak dari orang yang bisa menganggap kita sebagai anak, menjadi adik dari orang yang lebih tua dari kita, dan menjadi kakak dari orang yang layak untuk kita sapa sebagai adik. Perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah perjalanan suci, sehingga jalinlah persaudaraan itu dengan penuh kekompakan, karena disitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan turun ketika kita betul-betul kompak dan bersaudara melaksanakan perjalanan suci, perjalanan ibadah ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka ini dengan kita bertalbiyah secara bersama-sama. Kita ikuti bapak-bapak dan ibu sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih Bapak sekalian, dengan izin dari kita semua yang hadir, dengan tetap kita bermunajat kehadiran jemaah puasa Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita membuka bimbingan manasik haji jamaah haji khusus dan jamaah haji reguler PT Darmawan, Tour and Travel serta KBIH Darmawan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semangat-semangat dulu.
Terima kasih bos sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassalaam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkiraan cuaca di tanah suci itu mungkin panas dan biasanya suhu sampai mencapai 41 derajat. Yang kurangi menu, biasanya yang paling banyak orang terkapar karena kekurangan cairan. Jadi si boleh-boleh tak tanya pemesannya pada jual kaki masuk masyarakat, tidak lupa bawa botol untuk air minum. Yang kedua, tipikal penyakit kalau kita Mekah ko jamaah dua kota ni ore joli nasa kete orjol. Jadi dua berlaso kita megang. Jadi nasi boka-boka itu pada si tete ke kamar mandi. Jadi paling banyak itu saya lihat batu-batu. Kemudian yang ketiga, Yarwita Jamana Sulawesi Selatan, tanya kosekan. Yang kondisi jadi karwita perbedaan jamaah antara jamaah haji yang dari Pulau Jawa sebab jamaah haji boleh Sulawesi Selatan. Yarwita jamaah Jawa Sulawesi boleh masuk pajak. Engkau jinjingan nanti tapi tadi balanja andre. Ya terus di jamaah Sulawesi Selatan tapi tanya ke wajib berformat. Ya kondisi kita pada sel-sel sejadah dia pada tiga yang sehingga itu yang membuat dirinya drop sampai-sampai biasa kita batu itu ini kak Twitter biasa jalan mapasi lolo menutup tetedo ini dia pasti lolo ibadah mapasi lolo teki melisir teki melisejatan teki meligolole ya ada yang mematuji ya ada yang mematuji. Jadi si boleh-boleh dan atau orang lagi siapkan biaya tak untuk pokoknya intinya kalau mau kuat harus makan dan minum perlu. Jangan sampai dapat tujuh bulan janda ada tak ada tujuh karena ya kita ibu ko asik nih menyaman badan membaca lalu baik materi. Jadi insyaallah ini awal kita mulai artinya bersilaturahim. Mudah-mudahan sampai nanti kita berangkat di pelaksanaan ibadah dan sampai hari pulang kita masih selalu bersama. Kongka tamelo tak diskusikan, engkau tamelo tak konsultasikan bisa melalui WA. Jadi di WA bisa WA berbeda. Nanti kalau saya ada berantah, insyaallah saya jawab satu-satu. Tapi aja lalu aja ke telepon, Pak Kosi pakai itu biasa diwakilkan. Oke, jadi yang kalau udah sampai kaki, insyaallah nanti di atas lantai 2 di pusat kesehatan pagi nanti kita berikan kesehatan yang nanti juga tanggal 6, tanggal 7 nanti pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Magelang sesatu ahad. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin periksa laboratorium minimal puasa 8 sampai 10 jam. Karena nanti diperiksa itu kolesterol dan asam rata ganda. Jadi puasa terakhir makan jam 8 malam. Baru nanti pagi-pagi ke rumah sakit umum diperiksa darah semua. Jadi ada darah diperiksa laboratorium puasa 8 sampai 10 jam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Waqala hadis al-umratu lil umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada hari ini kita
dipertemukan di tempat yang cukup sederhana ini dalam rangka mengikuti bimbingan manasik haji yang mana tadi disampaikan oleh Bapak Direktur dan Ketua Yayasan kita bahwa ini merupakan manasik perdana dari kami, dan tentu ini bukan yang terakhir karena masih ada manasik-manasik berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami informasikan bahwa hari ini manasik kita diikuti oleh 2 kelompok. Satu jamaah haji reguler atau jamaah haji umum, dan satunya lagi jamaah haji khusus atau jamaah haji plus. Untuk jamaah haji khusus atau jamaah haji plus, hari ini kita mulai juga tahapan pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk jamaah haji reguler, alhamdulillah sudah melewati itu, sudah terlaksana dari tahapan tingkat puskesmas sampai ke rumah sakit. Kalau untuk kita haji plus, hari ini kita mulai level puskesmasnya nanti akan dikoordinir oleh Bapak Dr. Herman yang misalnya juga akan ikut mendampingi Bapak Ibu, dan misalnya tahap keduanya nanti yang di level rumah sakit umum akan kita jadwalkan Sabtu dan Minggu. Nanti kami akan bagi siapa yang jadwal hari Sabtu, siapa yang hari Minggu. Dan tadi disampaikan dan diingatkan Bapak Ibu, ketika nanti mau pemeriksaan di rumah sakit umum, malamnya itu kita sudah harus puasa, ya, sudah harus berpuasa seperti itu. Jadi untuk teknis check up kesehatan kita pada hari ini, nanti Bapak Ibu sembari penerimaan manasik tetap berlangsung, akan ada tim kami yang akan memanggil Bapak Ibu satu persatu. Jadi yetola jolo yolie kedok untuk diperiksa. Yang lain tetap fokus menerima materi. Jelas Bapak Ibu? Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mulai materi pada hari ini. Materi pertama yakni masalah akidah, karena tentu ini sangat penting dan merupakan bagian dari ibarat fondasi dari pelaksanaan ibadah kita, dan ini sangat penting. Olehnya itu kami minta Bapak Ibu untuk tetap fokus dan perhatian selama menerima materi yang akan dibawakan oleh Duta Haji Muhammad Asad Marwewang yang juga merupakan pembimbing ibadah di PT Darmawan Perhentian. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bunda dengan hormat disilakan. Makanya kita berupaya itu bagaimana caranya bisa mengedukasi kita, minimal menjadi pembimbing terhadap diri tak sendiri. Apa ekologi di renungan ia pembimbing siaga pakulen. Tapi kalau kita mengedukasi kita semua untuk mencoba membimbing diri kita semua, maka saya yakin dan percaya target pencapaian kita, di mana kita berharap semuanya menjadi haji mabrur, laisa lahu yasau ila jannah. Dia itu mengenai sanadina semua. Iku boleh ki tanah marajayu. Nah kalau ibu malah tamara, nalalengin ini tadi mampal pakai sahajita, atau tamu sebelum tadi kita dari ancin kalau nak saya pembimbingin kamu, itu yang kita harap. Apa-apa bukan semua. Makanya saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita mengikuti kegiatan manasik. Dan hari ini adalah manasik pertama yang kita lakukan. Ibu maksudnya manasik bicara selembuna masih haji. Kita tidak boleh sembrono Bapak Ibu sekalian berangkat ke sana lebih belum agar dia katai ada minasan tak nolak kepro. Ingat, ini yang harus kita perbaiki dulu. Nawaitu keyakinan kita. Makanya materi awal al-rumah mulai ya Allah persoalan akidah. Kenapa? Harus berangkat dari sini dulu. Yang gagal Pak ya.
Dia nama kesipahat ke tujuan jama-jama ini ya. Ayo, ikaw. Cambuki, mamatan, laumi mo kosong campu biaya, campu itu dari. Baik, di awal pertama kali ini saya ingin bertanya kepada kita dulu. Rindu Baitullah? Mudahnya di Baitullah? Betul? Membuat? Kenapa kau sama Nabi? Mudahnya di Baitullah? Rindu sama Rasulullah? Betul? Mana buktinya rindu sama Rasulullah? Ada bukti yang mudah di Nabi kalau kita syariat Nabi kita. Hah? Mengikuti ajarannya. Masya Allah, jawaban yang gamblang, jawaban yang cerdas. Mengikuti Ajarannya. ajaran. Sebagai bukti keseriusan, sebagai bentuk rasa cinta dan rindu, ingin sekali menjumpai Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara bersalawat kepada Nabi. Ayo kita kirim salam rindu kita supaya kontak batin kita dengan Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah ada. Kini kalau api tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saya yakin dan percaya Rasulullah jasa dianya masih ada di sana kan? Rasulullah menunggu kita semua. Maka ayo kita bersama-sama bersalawat sebagai bentuk rasa rindu dan keinginan kita untuk sampai di sana. Mudah-mudahan dengan salawat ini nanti yang akan mengantarkan kita lebih erat dan lebih nyambung komunikasi kita. Sebab saya yakin Bapak Ibu sekalian, upana dengan si sambung yang rohatipkan si bawa ubdanina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu kita sahabat nasabari lalu itu. Makanya mulai sekarang intens komunikasi kita bersalawat kepada Nabi. Kalau kita intens bersalawat kepada Nabi, ya Rasulullah kami rindu, kami ingin sampai kepada Nabi. Maka yakin perbanyak salawat. Ini salah satu tips lupa buruan kita. Maka dari ekologi kisah sarakan yang ada wilana alat tuket Baitullah, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah memperbanyak salawat kita kepada Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami ingin mengunjungimu ya Rasulullah. Kami ingin bersiarah denganmu ya Rasulullah. Sampaikan kami ya Rasulullah, agar kami bisa mensyarahi Madinatul Nabi, kami mensyarahi kuburanmu ya Rasulullah, kami melihat dan ingin menyaksikan jejak-jejak perjuanganmu ya Rasulullah. Kami ingin mengunjungi Baitullah. Ayo kita bersalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba kita renungkan, kita sampaikan hasrat dan keinginan kita sambil berharap ya Rasulullah, sampaikan. Sekali lagi saya minta kita bersalawat kepada baginda. Coba kita resapi kata-kata ya. Alaika ya Rasul salam
Kami berharap perjalanan kami ini dimudahkan dilancarkan ya Allah ya Rabbi. Dan saya tidak percaya Bapak Ibu sekalian, sejak kita mulai hari ini berkumpul bersama untuk melakukan manasik, ini pertanda keseriusan kita ini berkunjung kepada Tuhan. Engkau mahirap utama marah jual pikiran nanti tadu. Ikude malirebo ide na marah siona ay jak tajam panggil taburus yo. Pikir cara na nanti yang mulai ini akad tamane cini iwe ipasi sangkung ni akad telo cinta tanah erona pungalana. Ilahi ang maksudi pungalana ala di akad di malatan dia kata, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lain. Jangan muncul di pikiran kita bahwa strata sosial kita itu ketika berangkat tanah suci nanti dipanggil di Pumaji itu keliru. Jangan, ilahi yang maksudnya. Juga kita dia kata ilahi yang maksudnya. Pengalatan dia kata. Ya kuburan di pasangre angkat tahajat eloe cinnewe. Magujui Allah legat tayo pasandre seri pumalatan walidata lady nasabak riyonan ikuduye makan kasa silaring si jokanan tawal pipi yang mana yakin dan percaya insyaallah perjalanan ibadah kita ini akan mendapatkan target pencapaian. Mabrur. Saya mengantar jamaah haji maupun jamaah umrah dimaklumi tomatok kasih pentingnya di dalam karena sikola. Namun jinni niatna jinni. Tegi monro tomannya atau majini. Nah, ribet tuh. Ayah mengaji. Jadi ketika berwudu membasuh muka. Aku pergi monro niat. Ya, bicara niat aja nih. Ini apa? Ya, ya tuh. Niat ini aja nih. Karena kalau boleh supaya merana subuh turun. Punya akan nih, majib nih, kalau boleh sepanjang. Ya, cocok nih. Apa kan itu? Kalau tidak pas, kalau tidak rubah, maka di situ boleh rubah. Usalli pada apa? Nawaitul wudu alirabbil hadasil asgari fardan lillahi ta'ala. Wa kattama jinni batarakka hadas dicukup karena Allah Ta'ala. Tapi terbatas kemampuan menghafal itu wa kattama jinni karena Allah Ta'ala. Engkau mau bagaimana foco? Iku sama jinni ke cocok nih gaya. Jadi pakai ceritanya itu Allah itu tahu kemampuan. Allah tahu. Bahkan jamaah umrah kita Bapak sekalian kemarin yang dipesankan oleh Ustadz Ismail, karena Ustadz Ismail yang bawa jamaah haji kita, jamaah umrah kita dan hari ini sudah berada di Madinah. Ada satu jamaah sholat pun tidak tahu. Tapi to syukur na sabab rieleng di dalam di Allah Taala nemret dok ke umrah mamuari barakan umrah lesmatu asam pajangan. Masalahnya kemudian adalah peko si cara dia baca-baca. Peko ni sempajange turun peko hak kemampuan sambil makbul tajid. Ya. Jadi pada saat membasuh muka, jadi wakata majini pataraka hadis bicuku karena pemala Ta'ala dimulai dari tangan, lalu kemudian berkumur-kumur, lalu ada namanya istinsak itu masukkan air ke hidung. Nah itu baru belum masuk wajibnya, belum masuk hukumnya. Lalu membasuh muka. Kenapa di sini niat? Karena disitulah rukun daripada wudhu. Ya nak yole sunnah-sunnah kan. Nah itu yang harus kita paham. Satu muka, membasuh muka, lalu kemudian membasuh. Apalagi kalau sudah bukan membasuh tangan, ini juga hukum.
sampai situ. Nah, jadi rumah biasa kota mat. Jadi mesti tak pernah tu je. Weh, pak kata dia mau puasa orang apa ini? Semana latihan mati juga. Kalau kau mati juga, orang tinju ini anak putra kerang tak mau pakai manja ni. Kurang siapa? Apa itu latihan sila? Magi wasa muncia, galus sui. Mau cak galus sui. Lalu pastikan dia sampai di siku. Kemudian agapi. Setelah ini membasuh. Kata biar kita mau kurasa. Mana nama kurasa sama anak kasih sedangkan benda siapa yang mesti pakai. Mereka jadi sama mana sati betullah nama kerabu ini. Kamu cahaya. Kalau Imam Syafi'i kan cukup 3 lembar, ya tak? Setelah itu apa sih? Telinga. Setelah itu kaki. Ya roh aji dia setelah mati menjadi. Terus ya roh. Ini mau kurasa, mari ucap gosok ini. Ya roh pahlawan roh jari-jari mau ucap patah menjadi takut salah-salah. Sedangkan bingung tadi tak dua jalan ini juga mampu. Apalagi kalau ini menjadi persyaratan sahnya sebuah ibadah. Apa jadi? Ya naruh jadi dipakai kue. Tetapi dia foto letung maturi Mekah, lepsi dia nyetak. Nah sama iro jadi dipakai ke Indonesia, jadi si rusakan nareko si geseburani maku. Kurang macam-macam batal si jadi. Nah sabab jadi dipakai ke Indonesia adalah wudhu kebatal ketika bersentuhan laki-laki dan ini namanya yang dulu. Nah ini contoh. Ia tawaf. Kenal dengan tawaf? Ia tawaf. Salah satu syarat sana tawaf yang tak berjenis. Jadi koye pun nani jenis tak tabak rumah tawaf. Sige cuma kumrai. Sige sama kumrai. Tu lega jami. Tu lega timah bakwe. Aja bisa. Maka itu ini ketu lokes. Ini kesuruh kemana pe? Mulai kerja ini dulu. Maka wudhu yang kita pakai adalah wudhu yang tidak membatalkan ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, akan beda. Kau ini mohon boleh? Akan beda. Pertama, niatnya bukan di saat membasuh wajah, tetapi niatnya ketika memulai wudhu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgari fardan lillahi nama pamula igesana jadi bisa jadi sudah niat. Paham ini? Ya. Yang kedua, di mana bedanya? Pada saat membasuh kepala harus secara keseluruhan. Jadi membasuh kepala, lagi otak. Nak komentar di mana sih? Iwan ini mana bacuku? Botak nama ganda. Matu kefurai makahalul itu 3 kali Nabi itu mendoakan orang yang botak mundur. Hanya 1 kali yang memendekkan. Itu kan namanya tahallul. Ya, pada saat selesai nanti tawaf sa'i kan ada namanya tahallul. Sunnah itu koi botak. Tapi apa yang namanya kita tuh yolo tak boleh botak. Yang kebasan mau koi kan balik semua. Kan kata yang mau itu. Jadi koi botak itu apa? Mentero butuh na yelele apa sih bawa teh? Dia ada di bagian. Kata kan makepe itu. Tapi terlepas dari itu semua, kalau niatnya karena Allah tidak ada masalah. Jadi caranya ambil air, lalu kemudian membasahi seluruh kepala.
membasahi seluruh kepala, lalu kembali lari ke depan, baru kemudian langsung membasuh telinga. Itu bedanya. Dia nanya apa? Coba ulangi. Kita naikkan tangan dulu ini semuanya. Tapi tinggal lama mulai sompot apa tuh? Contoh ini. Apa ini ada dari sompot talita itu. Setelah ini kita ambil air, baru basuh kepala sampai ke belakang, baru ditarik maju ke depan, tembus dengan telinga. Dia biasanya batasannya, ternyata gempa ya culai, ternyata gempa tapi batasan kepala, bukan rambut. Apa aku gemuk? Nah, dia cuma kulai. Maaf bego bicara. Jadi bukan batasan, bukan rambut ya, tapi batasan. Itu yang kedua bedanya. Yang ketiga bedanya adalah harus gosok-gosok. Kalau tadi kan boleh, yang penting membasahi. Tetapi ketika wudhu itu yang kita pakai, maka harus digosok-gosok. Harus digosok-gosok. Yaitu makmur cara tak majene, maka dikna nabatat yaitu sigis semurane makun rai. Kupasan soko kupem. Itu baru wudhunya. Jadi siapa yang orang pertama ceme, yang kedua najis, yang ketiga jenik melo dipakai mati kok. Makanya pun ke manasik, apalagi haji reguler kan ada manasik kecamatan, ya, ada manasik kabupaten, ada manasik KPIH. Nah, kadang manasik, nah iya ya seni aurat, iwan ini ya kita. Jadi muka dan telapak, ya saya ulangi, bagi perempuan batasan aurat itu yang boleh kelihatan itu hanya muka dan telapak. Nah ya segitu lah saya magi ko boleh mengatakan nak furo ko tak boleh mengatakan ko. Nah kadang songko mah, apa cincin gemuk dari ini di pak guru bosan. Balik. Atau pendidikan siapa? Pacau kayak sedih kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur bahwa jamaah haji kita yang tergabung pada PT Darmawan Tour and Travel telah melaksanakan dan memulai melaksanakan proses bimbingan manasik haji kepada segenap jamaah. Ini adalah hal yang baik dalam rangka untuk memberikan pembekalan secara maksimal kepada seluruh jamaah. Kita berharap mudah-mudahan jamaah haji kita bisa sempurna pemahamannya tentang manasik haji sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan harapan kita tentu tidak lain dan tak bukan agar supaya jamaah haji kita bisa memperoleh haji yang makbul. Selamat kepada seluruh jamaah yang akan berangkat dan terima kasih kepada PT Darmawan Tour and Travel yang telah melaksanakan proses pembimbingan manasik haji. Pada kesempatan ini baik yang tergabung di KBH, di jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus atau ke jamaah haji plus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah bahwa hari ini PT Darmawan Tour and Travel mengadakan manasik perdana untuk jamaah haji khusus dan juga jamaah haji reguler yang tergabung di dalam KBIH Yayasan Darmawan. Tentu hal ini bertujuan agar para jamaah calon haji memiliki bekal, terutama bekal ilmu, agar bisa memaksimalkan ibadah nanti ketika berada di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Untuk pemberangkatan musim haji tahun 2023 ini, haji khusus PT Darmawan sebanyak 168 orang. Adapun yang tergabung di Yayasan KBIH Darmawan sebanyak 75 jamaah reguler. Terus pemberangkatan ini dijadwalkan kapan?
Untuk haji khusus atau haji plus dijadwalkan insya Allah akan berangkat menuju ke Makassar tanggal 11 Juni 2023. Adapun haji reguler itu menunggu dari penetapan pemerintah kapan berangkatnya.